warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan materi linear simplex dari mata kuliah opsional riset. Dan kami dari kelas manajemen R1A semester 6. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan materi tersebut. Yang pertama yaitu Dera Delasina, yang kedua yaitu Elianisa, yang ketiga yaitu Muhammad Zaini, yang keempat yaitu Nasri Sarah Ajijah, yang kelima yaitu Nima Triadi, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Suci Septi Adriati DS. Oke, let's enjoy untuk menyimak presentasi yang akan teman-teman saya sampaikan. Metode simplex. Salah satu bentuk penyelesaian masalah pemrograman linear berdasarkan manipulasi aljabar yang dikembangkan oleh Georg Bedensing pada tahun 1947. Metode simplex adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam memecahkan masalah pemrograman linear. Metode ini menggunakan dua variabel atau lebih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Dera. Di sini kemudian ada definisi. Definisi ini ada X dan variabel. X di sini disebut dengan penyelesaian basis untuk AX sama dengan B jika NM variabel disamakan dengan 0 dan M variabel yang lainnya merupakan penyelesaian sistem persamaan tersebut. Dalam hal ini, diasumsikan terdapat penyelesaian tunggal untuk M variabel. Kemudian untuk variabel tersendiri yang tidak dinolkan disebut variabel basis, dan sedangkan variabel lainnya disebut variabel non basis. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku, yaitu yang pertama, fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Kemudian yang kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih dari dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Kemudian yang ketiga, fungsi kendala dengan persamaan dalam bentuk umum ditambahkan satu artificial variabel atau variabel buatan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan dari presentasi M. Zaini tadi. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Misalkan di sini ada contoh sebuah permasalahan di mana sudah dimodelkan ke dalam bentuk pemodelan matematika, yaitu fungsi tujuannya adalah maksimum nilai Z. Di sini mengandung dua variabel keputusan yaitu X1 dan X2. Maksimumkan nilai Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2, di mana batasan atau kendalanya ada dua, yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6 dan 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45. Karena kita ingin mencari solusi optimum dengan dua variabel, maka nilai x1 dan x2-nya harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Di sini pemodelan matematika seperti ini disebut bentuk umum pemrograman linear, karena tadi syarat untuk bisa mendapatkan solusi optimum dengan menggunakan simplex, maka yang kita harus lakukan pertama kali adalah dengan mengubahnya ke dalam bentuk baku atau bentuk kanonik. Pada contoh ini, tadi kita sudah melihat bahwa bentuk umumnya pada slide sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah bentuk umum pemrograman linear ke dalam bentuk baku atau dalam bentuk kanonik. Jadi di sini kendalanya ada dua. Kemudian tadi tandanya adalah masih kurang dari sama dengan, sehingga sesuai syarat atau sesuai teori bahwa kalau misalkan kendalanya kurang dari sama dengan, maka harus diubah ke dalam bentuk persamaan. Kemudian ditambahkan satu buah variabel slack. Dinyatakan dengan S1. S1 di sini karena dia posisinya pada
pada batasan kendala pertama. Demikian pula dengan kendala kedua juga sama harus diubah ke dalam bentuk persamaan. Kemudian ditambahkan satu variabel baru, yaitu variabel slack yang dinamakan dengan S2. Untuk fungsi objektifnya tetap sama, tetapi kita tambahkan S1 dan S2 di fungsi objektifnya. Akan tetapi koefisien di depannya adalah 0. Pindahkan ke ruas kiri, maka hasilnya akan menjadi Z dikurang 8X1 dikurang 5X2 dikurang 0S1 dikurang 0S2 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk kanonik kita. Setelah kita mengubah bentuk kanonik, kita tuangkan semuanya ke dalam tabel 1. Untuk soal memaksimumkan, jika baris 0 masih ada yang negatif, maka tabel tersebut belum optimal. Caranya yaitu kita pilih mana yang paling negatif. Di sini yaitu ada minus 8, maka kita nobatkan sebagai kolom kunci. Setelah itu kita harus memilih baris kunci. Caranya adalah rasio, yaitu perbandingan RHS atau right hand side atau ruas sisi kanan dengan unsur kolom kunci. Yang menjadi baris kunci adalah yang memiliki rasio paling kecil, yaitu 5. Kolom kunci dan baris kunci ini berpotongan di apa yang disebut sebagai unsur kunci atau pivot, yaitu 9. Operasi baris dasar. Untuk soal B2 aksen itu sama dengan 1/9 dikali B2. Untuk soal B1 aksen itu sama dengan B1 diambil B2 aksen. Untuk B0 aksen itu soalnya B0 ditambah 8 dikali B2 aksen. Maka bisa kita simpulkan bahwa B2 aksen itu sama dengan 1/9 dikali 0 itu hasilnya 0, 1/9 dikali 9 itu hasilnya 1, 1/9 dikali 5 itu hasilnya 5/9, 1/9 dikali 0 itu hasilnya 0, 1/9 dikali 1 itu hasilnya 1/9, 1/9 dikali 45 hasilnya 5. Untuk B1 aksen itu 0 diambil 0 itu hasilnya 0, 1 diambil 1 itu hasilnya 0, 1 diambil 5/9 itu hasilnya 4/9, 1 diambil 0 itu hasilnya 1, 0 diambil 1/9 hasilnya min 1/9, untuk 6 diambil 5 itu hasilnya 1. Untuk B0 aksen, 1 ditambah 8 kali 0 itu hasilnya 1, min 8 ditambah 8 kali 1 itu hasilnya 0, min 5 ditambah 8 dikali 5/9 itu hasilnya min 5/9. Untuk 0 ditambah 8 dikali 0 itu sama dengan 0. Untuk 0 ditambah 5 dikali 1/9 itu hasilnya 8/9. Dan untuk 0 ditambah 8 kali 5 itu hasilnya 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Aci. Bisa kita lihat di tabel 2 sudah terisi semua dengan keterangan kolom kunci pilih unsur baris 0 yang nilainya paling negatif, rasio sama dengan perbandingan RHS dengan unsur kolom kunci, baris kunci diperoleh dengan memilih baris dengan rasio paling kecil yaitu 1 dibagi 4/9 sama dengan 9/4. Kolom kunci dan baris kunci berpotongan di unsur kunci pivot yaitu 4/9. Solusi layak tabel 2 yaitu X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 40. Berikutnya operasi baris dasar. B1 double aksen sama dengan 9/4 dikali B1 aksen. Lalu B0 double aksen sama dengan B0 aksen ditambah 5/9 dikali B1 double aksen. Dan yang terakhir B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurang 5/9 dikali B1 double aksen. Maka
perhitungannya sebagai berikut. B1 double action sama dengan, untuk mendapatkan hasil B1 double action, yaitu 9/4 dikali B1 action. Maka B1 double action, Z-nya yaitu 0, X1 0, X2 1, S1 9/4, S2 min 1/4, dan RHS-nya 9/4. Selanjutnya, B0 double action. Untuk mendapatkan hasil B0 double action, yaitu B0 action ditambah 5/9 dikali B1 double action. Maka B0 double action, Z-nya 1, X1-nya 0, X2 0, S1 5/4, S2 3/4, dan RHS-nya 41/4. Dan yang terakhir, B2 double action. Untuk mendapatkan hasil B2 double action, yaitu B2 action dikurang 5/9 dikali B1 double action. Maka B2 double action, Z-nya yaitu 0, X1 1, X2 0, S1 min 5/4, S2 1/4, dan RHS-nya 15/4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Suci. Baik, saya akan menjelaskan dari kesimpulan yang telah teman-teman saya jelaskan, yaitu pada tabel simplex ini, pada baris Z, kita tidak lagi menemukan nilai negatif, yang mana nilai negatif digunakan untuk mencari kolom kunci. Dan pada tabel ini tidak ada nilai negatif pada baris Z, sehingga bisa kita simpulkan bahwa hasil yang diperoleh telah optimum dan memperoleh hasilnya sebagai berikut. X1 sama dengan 15/4 dan X2 sama dengan 9/4, dan Z-nya sendiri itu 41/1/4. Jadi hasil dari Z-nya ini tidak ada hasil negatif. Bahwasannya optimum dari peroleh hasilnya itu harus positif, tidak untuk negatif. Jika negatif, kita harus mencari lagi sampai ketemu hasilnya positif. Terima kasih.